Solusinya mengatasi masalah tanpa masalah, ya ku gadaikan cintamu. Patlu Roji, satu rasa satu hati, satukan pikiran. Tentunya masih di podcast Ngopi Kecamatan Kanegaran. Dan pada hari ini kita kedatangan salah satu ya, dan yang pasti pada hari ini kita kedatangan pimpinan cabang. Nanti akan berkenalan lah. Dan yang pasti ada sebuah jargon yang mungkin tidak yang jargon yang selama ini pasti teringat di masyarakat semuanya, tentunya di warga Kecamatan Kanegaran dan Kota Probolinggo. Jargon apakah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi, Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanegaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wah, itu nanti kita coba mengorek-ngorek apa sih mengatasi masalah tanpa masalah. Wah, dan untuk itu di hari ini juga di podcast Ngopi Salam Channel Kecamatan Kanegaran kedatangan pimpinan cabang Pegadian Kota Probolinggo, yaitu Bapak Nanang Siswanto. Wah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Ferry. Dan yang pasti selamat datang di Ala Studio Salam Channel Kecamatan Kanegaran. Dan ini sebuah kebanggaan buat kami di pemerintah kota, khususnya di Kecamatan Kanegaran, kita bisa bersinergi dalam artian ya nanti semuanya demi pembangunan Kota Probolinggo. Amin. Dan ini studio ala studio Bapak. Iya. Bapak Nanang. Iya, saya tadi kesan pertamanya luar biasa. Luar biasa, inovasi yang luar biasa. Iya, benar sekali Bapak. Ini sebuah inovasi kami Bapak. Jadi sebuah inovasi ini pada waktu tahun 2021 kita juga pada waktu itu ya memang masa pandemi. Kita juga ingin bagaimana sih cara sebuah solusi menyampaikan data dan informasi. Karena memang tidak di masa pandemi kan tidak boleh berkerumun, banyak pembatasan. Ya, itu salah satu PPKM kan seperti itu. Makanya berarti kita harus mempunyai solusi, kita sampaikan melalui media sosial. Dan sekali lagi Bapak selamat datang. Ada sedikit saran atau sedikit statement buat Pak Nanang, oleh Pak Nanang ini apa? Untuk studio ini ya? Iya, podcast ngopi ya. Iya, mungkin akan lebih sangat bermanfaat begitu ketika semua elemen masyarakat itu bisa terlibat, kan? Jadi nanti semuanya khususnya warga Kecamatan Kanegaran itu bisa juga berperan aktif. Misalkan di mana ada apa begitu kan, nah itu bisa disampaikan begitu, kemudian akan berkembang dengan sendirinya. Ketika semuanya merasa memiliki, insya Allah ini akan jauh lebih eksistensinya itu akan sangat lebih luar biasa. Tapi pada dasarnya dari awal itu saya sudah sangat ini keren begitu kan. Tapi sudah pernah sudah pernah nginceng-nginceng lah gitu loh, di YouTube-nya Kecamatan di podcast ngopi sudah pernah ya. Iya, beberapa kali itu sudah sempat saya ini sih, karena waktu kunjungan pertama saya ke sini waktu itu kan belum sempat. Mas kapan dong saya diajak begitu kan. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kami bisa kesampaian. Terima kasih sekali buat waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Pak Nanang. Jadi yang pasti gini Pak, kalau kita flashback ke belakang ya. Jadi di Kecamatan Kanegaran sebenarnya memang kita punya media sosial. Jadi ada Facebook, Instagram dan YouTube. Pada awalnya podcast ini tidak ada gitu loh. Jadi hanya liputan dan ada sebuah masukan dari teman-teman juga. Ayo kita kapan-kapan coba podcast lah gitu loh. Dan ternyata Bapak, jadi pada awal YouTube kami itu hanya 120 subscribe. Jadi ketika ada podcast, wah itu lonjakan yang sangat luar biasa. Jadi sampai sekarang itu 1.200. Kita nggak cari monetnya sih Pak gitu loh. Jadi ternyata berarti memang diterima podcast kami kan gitu loh. Dan itu tidak lepas dari Mas Ferry yang selalu periang dan luar biasa ini. Ya enggak Pak lah. Jadi yang pasti semuanya tidak lepas dari peran serta, terutama khususnya Pak Camat Pak. Jadi Pak Camat saya lihat Pak Camat itu inovasinya dan stylenya itu mungkin ketinggalan ya kan. Itu Pak yang membuat kami bisa bertahan selama 2 tahun kan di sana. Jadi Pak Camat itu memberikan sebuah support kebebasan, silahkan kalian mau podcast semuanya silahkan, walaupun
awalnya memang hanya khusus di kecamatan, tapi sudah berkembang di wilayah Kecamatan Kanegaran, termasuk di kabupaten kita juga pernah. Akhirnya ya semua stakeholder akan kita rangkul semuanya, dan siapa yang mau Bapak, Pananang siapa yang mau. Jadi yang pasti Bapak, di podcast Ngopi kita punya 4 indikator, ada promosi, edukasi, jadi namanya PEPI ya. Promosi, edukasi, publikasi, dan informasi. Ini semuanya memang untuk warga Kecamatan Kanegaran awalnya. Jadi promosi UMKM, edukasi termasuk kepada sekolah-sekolah, kita nanti akan sudah mendatangkan, terus informasi ada namanya publikasi itu sebuah data-data termasuk dan informasi. Yang gitu Bapak. Itu sedikit biar kita nggak tegang-tegang. Karena ini podcast ngopi. Wah, di depan sudah ada ngopi. Monggo. Dan biasanya Bapak Pananang, kita di depan tuh ada ada display makanan, display produk UMKM. Karena ini waktunya agak mepet ya. Di luar itu kami juga mempunyai tanggungan. Mempunyai kewajiban. Pada tanggal 19 September sampai 31 Oktober kita harus berkampanye dimanapun. Makanya saya ngapunten, ini suguhannya cuma kopi mawon Pak. Kami harus fokus juga di. Itu buat kami sudah jauh lebih dari cukup. Oke, Pak, sedikit Pak sebelum kita ngorek-ngorek. Jadi sedikit nanti sebelum untuk berbicara masalah Pegadaian, apa sih program Pegadaian? Kami juga di pemerintah kota Bapak, kita punya program yaitu We Love Probolinggo. Sudah pernah dengar Bapak ya? Kami salah satu kemarin yang sempat disosialisasi. Wow, tepuk tangan hebat nih pemerintah kota Probolinggo sudah ya. Kemarin dari teman-teman dari Bapeda dan juga dari itu sempat datang ke kami dan menyampaikan begitu. Dan saya luar biasa karena satu-satunya kita Probolinggo patut berbangga Bapak. Pananang. Jadi We Love City. Jadi itu adalah kompetisi tingkat dunia. Indonesia hanya beberapa kota, ternyata hanya 3 itu siapa aja? Probolinggo, Balikpapan, Jakarta. Dan Probolinggo salah satu-satunya yang kota yang ada di Jawa Timur yang berhak mengikuti kompetisi dunia. Itu hebat Pak. Bukan hebat, bangga. Saya sebagai warga kota Probolinggo bangga. Dan untuk itu buat warga kota Probolinggo sekali lagi yang belum ngevote, silahkan mulai sekarang ngevote satu hari 1 kali. Itu yang pertama Bapak. Kami juga harus promosi Bapak ya. Jadi, terus jangan lupa like, share, komen di akun Facebook. Ada 2 akun Facebooknya didaftarkan, yaitu Facebook Pemerintah Kota Probolinggo, Facebook Handal Edukasi. Jadi ada like, share, komen itu sudah. Nah, terus kalau yang ada tagarnya. Terus habis gitu ada namanya posting Instagram. Apa sih posting Instagram? Nah, ketika kita mau posting Instagram Bapak, kan biasanya anak-anak muda-muda itu kan biasanya mau posting Instagram. Silahkan posting Instagram, jangan lupa kasih tanda tagar, captionnya tanda tagar We Love Probolinggo dan tagar We Love Cities. Ya itu aja sih Pak. Apalagi yang punya Twitter, Pak Nanang kalau punya Twitter, silahkan Bapak misalkan di Pegadaian, wah tes gitu. Satu merengko dayung 2 bola terbunuh. Luar biasa. Jadi Pegadaiannya juga dapat, We Love mencintai Probolinggo juga dapat. Nah, maksudnya gitu sih Pak. Jadi setiap misalkan di sini posting. Nah, nanti ini kami juga posting. Wah, kita bekerjasama Pegadaian, We Love Probolinggo. Wah, nanti kita kasih tagar Pegadaian. Oke, Pak Nanang, itu hanya intermezzo Bapak. Terkait Pegadaian. Alamatnya di mana Pak? Pegadaian Probolinggo itu kantor cabangnya ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 75. Itu bersebelahan dengan Kodim 0820 ya. 0820. Nah, di sana itu kantor cabangnya. Nah, ke Pegadaian itu juga memiliki beberapa kantor unit, kantor unit pelayanan. Nah, di Probolinggo sendiri ada 4 UPC namanya, unit pelayanan cabang. Itu ada di Gotong Royong, kemudian ada di Kademangan. Di Kademangan itu juga punyanya Probolinggo. Kemudian ada di Tongas dan di Ndringu. Nah, kebetulan yang di Ndringu walaupun memang bertempat di kabupaten ya, tetapi itu masuk wilayah cabang kota. Ya, menginduknya ke kota. Dan satu lagi, saat ini kan Pegadaian juga hadir di kantor-kantor unit BRI. Karena untuk sinergi ultra mikro kami kemarin dipersilahkan begitu, kemudian
namanya itu co-location. Apa itu, Pak? Pembentukan unit kerja. Gitu. Pembentukan unit kerja yang ada di unitnya BRI itu co-location. Nah itu punya Probolinggo sendiri, punya Pegadaian Probolinggo itu ada di BRI Gending saat ini. Saat ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa progresnya saya itu pengen co-location itu kemudian hadir di Sokapura ya. Per kecamatan berarti nantinya harapannya kan di sana ya. Saya bisa begitu. Kemudian ada di daerah Tongas yang masuk ke Lumbang itu Mas, itu potensi juga luar biasa. ya. Kira-kira begitu sih. Ya. Jadi yang pasti Bapak ketika kita berbicara lokasi Pegadaian, Iya. itu termasuk wilayah Kecamatan Kanigaran, Pak. Iya. Ya namanya orang di Kecamatan Kanigaran ternyata di Pegadaian yang belum tahu, atau warga-warga atau warganet, kita punya namanya netizen Konco Ngopi. Wah, untuk Konco Ngopi di mana sih Pegadaian Kota Probolinggo? Nah, Jalan Panglima Sudirman. Kalau misalkan Bapak Ibu atau Mbak-mbak, Mas-mas yang bingung lokasinya, yaitu di Jalan Panglima Sudirman, ada nanti Kodim. Nah, kalau nggak tahu Kodim, ada di sebelahnya pemerintah Kota Probolinggo, kantor Pemkot, kantor wali kota. Sebelah timurnya lagi. Nah, di situ ada Pegadaian. Tuh, di pertigaan, pertigaan KFC itu ada. Wah, nggak apa-apa kita sebut semuanya. Nah, Jalan Suroyo itu. Nah, nanti di sebelah timurnya nanti akan diterima dengan mbak-mbaknya yang ramah kan gitu, yang pasti ya. Oke, Pak Nanang, sedikit kita akan kita akan mengulas lebih jauh ya, sebetulnya apa sih program layanan dari Pegadaian secara umum sih, Pak? Oke. Jadi Pegadaian itu merupakan salah satu lembaga BUMN ya? BUMN, lembaga keuangan non perbankan. Oh gitu. Karena memang tidak mengurusi secara langsung perihal perbankan, tetapi pada dasarnya Pegadaian itu core bisnisnya itu memang tetap digadai, dari awalnya tetap digadai, kemudian berkembang karena memang ya kita kayak jenengan nih selalu berinovasi. Iya, benar Bapak. Karena kita akan mati tanpa inovasi, iya, makanya di Pegadaian itu kemudian berinovasi bagaimana sih mengembangkan produk-produk yang ada, dan salah satunya itu memang produk intinya tetap digadai, kemudian meluas lagi ke fidusia, bisnis gadai dan fidusia, kemudian ada jasa layanan lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, air dan sebagainya, multi payment, Nah, kemudian ada bisnis emas, Iya. Nah, khususnya di bisnis emas itu Pegadaian juga melayani, melayani untuk nasabah-nasabah kami, misalkan mereka pinginnya berinvestasi Mas. Jadi Mas Ferry, sekarang itu yang datang ke Pegadaian bukan lagi citranya itu butuh duit. Gitu ya? Orang kalau butuh duit ke Pegadaian begitu. Sebenarnya image itu yang sekarang sudah mulai bergeser karena orang yang banyak duitnya pun itu ke Pegadaian, Pak. Orang yang banyak duitnya juga ke Pegadaian. Nah, untuk apa ke Pegadaian? Pertanyaannya itu kan ya. Sekarang gini, mindset selama ini ya, image-nya orang ya. Memang jargonnya mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti pas aku ndak duit ya, kayaknya gitu ya. Aku ndak duit, tapi aku duit barang kan sebetulnya gitu kan. Awal mindsetnya orang kan seperti itu. Image-nya sudah. Jadi ketika saya membutuhkan uang, solusinya ya memang iya kan solusi. Pada waktu itu kan solusi yang paling tepat memang di Pegadaian kan ya. Biar barangnya bisa digadaikan itu. Dan ternyata sekarang beda lagi ya. Jadi yang punya uang malah yang ke Pegadaian. Jadi gitu. Punya uang pun ke Pegadaian. Balik dulu ke mengatasi masalah tanpa masalah. Tadi contohnya ketika kita tidak punya uang, kemudian kita punya barang. Nah, di mana sih mengatasi masalah tanpa masalah? Itu yang perlu diperjelas, Bapak. Saat ini banyak dari kita itu misalkan kita punya cincin nih, sebenarnya itu kan berimbang ya, perhiasan butuh uang, tapi kita punya barang. Nah, sebenarnya itu kondisi normal. Artinya kita itu sebenarnya bukan orang yang kekurangan. Masih ada aset lah. Karena ada aset yang menjaganya. Karena ada aset yang menjaga. Nah, bayangkan nih, kadang perhiasan kan identik dengan memori, kan bisa. Perhiasannya bisa kita beli, perhiasan bisa kita
bisa gampang kita ganti, tetapi memorinya tidak bisa. Katakan Mas Ferry. Nah, bayangkan nih cincin kawinnya kita nih. Kenangan lah kan Pak cincin ya. kawin atau kalung pertama yang dikasihkan sama pasangan kita, kan? Kemudian karena kita harus menjualnya begitu. Nah itu kan sangat sayang, kan? Ketika terdesak Pak Nanang kan ya, padahal kenangannya banyak kan gitu ya. Nah memori itu itulah mengatasi masalah tanpa masalahnya, kan? Di sana mengatasi masalah tanpa masalahnya. Nah kembali lagi ke orang banyak duitnya pun, kenapa harus ke Pegadaian, kan? Pilihan investasi itu sangat banyak Mas Ferry. Salah satunya itu ya orang lebih kepada mendingan saya kan beli tanah, kan? Tanah, karena tanah itu tanahnya tetap tapi jumlah manusianya bertambah, kan? Artinya ya nanti kemudian semakin lama harga tanah itu akan semakin naik. Nah itu nilai pasti jualnya kan tambah naik ya. Nah hitungan matematikanya seperti itu, kan? Nah ini Mas Ferry tahun kemarin beli tanah nih di sebelah 60 juta lah misalkan. 60 juta ukurannya 10 kali 20 misalkan begitu di sebelah kecamatan misalkan. Enggak boleh tapi. Misalkan 200 juta lah. 200 juta. Kan? Lebih enak lah. Ketika hari ini Mas Ferry Mas Ferry harus menyelesaikan satu pembayaran. Dan itu aset yang dimiliki saat ini sama Mas Ferry adalah tanah. Dan hari ini harus diselesaikan pembayarannya. Kira-kira terselesaikan mboten? Ya kalau jual tanah seperti beli kacang terselesaikan. Tapi kenyataannya nggak mungkin gitu loh. Ya bisa sih hari ini terselesaikan. Tapi banyak masih ke notaris, masih yang ini dan itu kan gitu. Dan harganya pasti miring Mas Ferry. Dia tidak akan mungkin bisa liquid karena orang, kamu kan lagi butuh duit, begitu kan? Gitu ya. Kamu lagi butuh duit. Dulu belinya kamu berapa? Misalkan 200. Nah, saya beraniin cuma 150, begitu kan? Padahal harapan kita dengan membeli tanah itu harganya akan semakin naik. Gitu. Tetapi akan menjadi ketika misalkan tanah itu dijual secara perlahan-lahan, kan? Dan ada yang meliriknya, kira-kira begitu. Dan itu pasti. Nah, tapi bayangkan Mas Ferry, kalau misalkan 1 tahun yang lalu Mas Ferry itu punya uang 10 juta. Nah, punya uang 10 juta kemudian dibelikan logam mulia nih. Dibelikan logam mulia kalau 10 juta itu kalau 1 tahun yang lalu ya kira-kira dapat 15 gram. Nah, dapat 15 gram. Nah, terus hari ini Mas Ferry butuh uang. Case-nya seperti tadi. Case-nya seperti tadi, butuh uang dan harus menyelesaikan. Nah, hari ini datang ke misalnya ke Galeri 24 Pegadaian atau ke toko emas, ini saya mau jual. Harganya pasti liquid sesuai dengan harga hari ini. Oh gitu. Dan uang akan jenengan terima langsung hari ini. Nah, kalau kita lihat data tahun 2021 aja tidak jauh-jauh harga 2019 ya waktu awal-awal Covid itu harga emas hanya sekitar 700.000. Kan? Nah, ketika kalau case-nya tadi misalkan di 2017 kemudian belinya dan dijual sekarang 15 gram tadi, itu tidak uang yang akan jenengan terima bukan lagi 10 juta. Berapa? Tapi 15 juta. Kenapa begitu? Karena harga emas hari ini 1 juta Pak per gramnya Pak. Oh gitu. Ngaten kan? Iya benar. Ngaten. Bagusnya investasi di emas itu seperti itu Pak Ferry. Contoh ini contoh sedikit aja. Jadi zamannya Rasulullah itu Mas Ferry untuk membeli 1 kambing itu setara dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar itu 4,25 gram. Kadarnya 22 karat. Nah, itu 1 dinar. Emas 22 karat, beratnya 4,25 gram.
hari ini harga kambing berapa Mas Ferry? Harga kambing hari ini Paling tidak 1 juta, minim 1 juta lah. nggih, minim 1 juta. Kalau yang bagus itu nggih 1,5, sekitar 2,5. nggih 2,5 sampai 3.500.000 nggih Mas Ferry. Yang 1 juta itu yang anaknya kambing. Ya, dapat 2. Tapi kalau misalkan kambingnya besar dan sehat dan apa begitu kan kira-kira itu 3,5. Iya. Nah, kalau 3,5 itu hari ini itu sama dengan 1 dinar tadi. Oh gitu. 4,25 gram berat kadarnya 22 karat. Jadi ya zaman Rasul itu sudah berapa? Oh, ya kan? iya, Artinya iya. dia akan tahan begitu. Iya, Tahan iya, dengan inflasi, tahan dengan apapun itu, misalkan ada isu BBM naik, Iya. apa begitu apa. Harga emas tetap seperti itu Mas Ferry. Enggak berpengaruh lah. Ya, gitu. kira-kira begitu. Begitu. Artinya ada kenaikan yang memang itu luar biasa dan itu bisa menjaga aset kita Mas Ferry. Memang berarti tiap tahun kan nggak tahu ya harga emasnya ya. Beda sama anggaplah misalkan suku bunga beda kan ya. Iya, beda. Jadi harga emas tuh nanti biasanya memang apa kalau grafiknya mesti naik enggak? Mboten sih, memang Iya. ada kenaikan dan penurunan Iya, itu bisa jadi sewaktu-waktu ngaten kan. Tapi itu untuk case-case yang sangat luar biasa. Awal tahun 2000-an itu harga emas hanya sekitar 2014 Mas. 1 gramnya. Iya, 1 gramnya. Karena waktu itu saya sedang berdinas dan itu mulainya produk Pegadaian untuk menjual logam mulia. Itu saya waktu di dinas di Pegadaian Bangil yang saya ditempatkan di Pasuruan itu harganya hanya sekitar 400.000. 400.000. Mas murni ya? Mas murni 24 karat itu tahun 2014. Dan sekarang loh 2023 yang kira-kira 9 tahun yang lalu. 9 tahun kan tenornya itu maksudnya itu sudah naik lebih dari 100%. Berapa sekarang Bapak? 1.967-an. Itu tahun 2022. Sekarang 967. 24 karat ya? 24 karat. Ya itu kan sudah Iya. 2 kali lipatnya. 9 tahun sudah 100% berarti kenaikannya. Ya, Sangat luar biasa. harap dimaklumi Pak Nanang. Jadi berarti kalau hostnya nanya seperti ini, kesimpulannya berarti sudah berapa tahun nggak belikan emasnya istrinya? Nah, Ya kan ini gitu. Wah, ini kalau solusi. ketahuan yang di rumah bahaya nih. Nah, ini solusi Mas Ferry. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ya kemarin, tapi saya enggak itulah, enggak sama Mas Ferry. Bukan solusi saja. saya kan, bukan Bukan. solusi semuanya. Oke, Nah, iya bagi. Maksudnya begini, saya enggak percaya kalau Mas Ferry kemarin enggak beli cincin buat istrinya, gitu kan. Paling ulang tahun kemarin juga dibelikan kalung. Nah, tapi begini, besok di Pegadaian, itu hari Jumat besok. Stop. Ait. Kita kopi dulu. boleh. Ya, oke. Karena ini perlu ulasan yang sedetail Pak Nanang. Oke, Ngapunten siap. ya. Oke. Oke, siap. Ya, buat warganet, apa nanti yang akan mau disampaikan oleh Pak Nanang karena wah ini informasi yang perlu nantinya kita akan mencoba tanya lebih dalam sebetulnya apa sih yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nanang, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nanang selaku pimpinan cabang dari Pegadaian Probolinggo. Nah, nanti ada sebuah program yang jangan sampai terlewatkan buat warganet, buat netizen konco ngopi, khususnya yang ada di Kecamatan Kanigaran, umumnya yang ada di Kota Probolinggo. Apa sih sebetulnya program-program yang wah ini sangat bermanfaat tentunya. Oke, Pak Nanang. Jadi yang pasti sedikit kami mengulas yang kita obrolkan, kita ngopikan bahwasanya mengatasi masalah tanpa masalah ternyata seperti itu. Jadi kalau kita menjual sayang, dijual sayang kan gitu. Tapi kita memang butuh. Nah, akhirnya solusinya mengatasi masalah tanpa masalah ya ku gadaikan cintamu. Wah. Cinta apa? Jadi ku gadaikan cintamu ya ini misalkan cincin, ini kalung, ini pada waktu perjuangan, ini lu cintaku padamu. Nah, begitu kita harus ada yang memang lebih urgent, kita hanya punya aset, akhirnya ku gadaikan cintamu di Pegadaian. Oke, Pak Nanang, apa sih programnya ini kok saya rasanya ini sangat menarik, tertarik ini.
Ya. tanggal nggih, gimana Pak Nanang? Bisa disampaikan Pak Nanang? Oke, jadi begini Mas Ferry, Nggih. Pegadaian itu kemarin memang di awal-awal tahun kemarin kan semuanya pada susah nih. Ya, ya. Nah, semuanya pada susah karena ya memang image kita itu masih apa investasi itu ya pasti sudah banyak ya yang luar biasa di sana, tetapi ayolah masyarakat itu kita investasikan emas itu dengan bijak, berinvestasi itu dengan bijak, Yeah. kan? Artinya kita itu mendahulukan investasi daripada kebutuhan-kebutuhan sekunder gitu. kita, Ya, gitu benar. kan? Jadi misalkan di awal itu kalau kita punya 100 ngaten kan, perhitungan 100 ambil dulu itu 30 untuk gitu. berinvestasi dan sisanya untuk keperluan kita. Nah, untuk mempermudah itu, Yeah. untuk mempermudah masyarakat khususnya yang ada di Kanigaran, itu hari Jumat dan hari Sabtu besok kami itu mau kasih obral besar-besaran, Mas Ferry. Oh gitu. Ya, kami mau mengadakan acara basar lelang, Nggih. basar emas ngaten kan. Ya, basar emas. Basar emas yang akan kami selenggarakan di kantor cabang Pegadaian Probolinggo. Ngaten kan. Nah, apa sih keuntungannya? Apa sih keuntungan dari basar itu? Iya, Ngaten kan. Di basar itu yang kami jual itu emas, Pak. Mas Iya, Ferry. Jadi yang kami jual itu emas. Bukan perhiasan. Ya. Oh gitu ya. Ya, yang harga. Bentar Pak, Nah, saya bingung. Yang dijual di pasar emasnya, Iya. bukan perhiasan. Nah, Yang saya tahu perhiasan adalah emas. Oh bukan perhiasan, ada intan ya, gitu ya. Oh, betul. ya gimana Pak? Begini, yang saya maksud Ha-ha. adalah yang kami jual itu emasnya, Emasnya. bukan perhiasannya. Ngaten kan? Iya. Jadi kalau misalkan Mas Ferry ini saya mau beli cincin dong, cincin emas ngaten Ya, kan. ha-ha. Nah, itu prosesnya kan panjang Mas Ferry. Iya. Mau bikin cincin itu kan harus dikikir dulu, Iya. dilobangi dulu, kemudian dipoles, kemudian dilapisi lagi, kemudian kemudian dikemas kan begitu. Nah, proses itu akan membutuhkan biaya. Ngaten kan? Proses itu akan membutuhkan biaya. Tetapi kalau yang kami jual besok Ha-ha. itu bentuknya cincin, Iya. bentuknya kalung, Ha-ha. bentuknya gelang Ha-ha. dan sebagainya. Tetapi biaya proses itu tidak akan kami hitung. Oh gitu. Ya, ya. Ha-ha. Nah, biaya proses itu tidak akan kami hitung. Jadi yang kami jual itu emasnya. Bentuknya itu adalah plus dari yang diberikan oleh Pegadaian. Gitu Ngaten kan? maksudnya. Nah, Oh. jadi nggih. yang pasti harga akan jauh lebih murah. Ngaten kan? Jauh Ya. lebih murah. Ya, ha-ha. Nah, dari harga dasar tadi Mas Ferry, ini Ya. saya menggebu-gebu. Ya, ya. Mas Ferry. ha-ha. Makanya itu saya juga pernah ini harus ini. Oh. Nggih. Ini. Ya. Nah, terus Nah, dari yang kami sajikan besok Nggih. itu masih ada promo lagi, ngaten Oh, kan? gitu? Wah, masih ada promo lagi. harganya sudah murah, ada promo. Beda lagi sudah. Lagi ada. Plus berarti ya. Masih ada promo lagi Ha. untuk memudahkan masyarakat biar dapat memiliki. Mm. Nggak perlu uang banyak, Mas Ferry. Nggak perlu uang banyak. Berapa uang enggak banyak itu berapa? Nah. Saya misalkan Pak Nanang, saya mau ke sana ya. Saya mau ke sana terus saya Tuh. butuh enggak banyak. Saya Nggih. cuma bawa uang 500.000 bisa. Nah, begini Mas Ferry. Nggih. Jadi nanti ya, nanti kan ya kalau misalkan cincin atau kalung atau perhiasan itu kemudian nominalnya besar, ya nanti kan bisa menyesuaikan. Tetapi buat kami cukup dengan DP 15%, barang itu bisa jadi milik Anda, Mas Ferry. Oh dicicil. Dicicil. Serius? Nah, dicicil. Ah. Nah, itu kan kami coba memberikan kemudahan begitu kan. Enak ini warganet kalau bisa dicicil ini. Nah, itu di sana Mas Ferry. Jadi Oh, gitu ya. kami coba membantu masyarakat. Memudahkan lah. Memudahkan masyarakat bagaimana sih caranya yang pingin berinvestasi emas kemudian dengan tidak harus langsung membeli misalkan ini harganya 5 juta Pak. Saya adanya uang cuman 500.000. 500.000 misalkan gitu ya, nanti kita coba hitungkan bagaimana sih ini bisa ndak masuk ndak, tapi kira-kira 15% sih Mas Ferry. 15% ya, minim ya. Kalau 5 juta ya mestinya ya sekitar di angka 750 ngaten kan. Nah, barang itu sudah bisa jadi milik nasabah. Coba bolang enggak? Nanti setelah lunas Mas Oh, Ferry. setelah lunas. nggih.
Itu jangka waktunya berapa tenornya? Nanti di sana. Masyarakat boleh memilih. Oh, boleh gitu, memilih. tenornya. Mau yang 4 bulanan, ayo. Mau yang tiap bulanan ngangsur dengan tenor mulai dari setahun, setengah, 2 tahun, 3 tahun, ayo, begitu kan. Dan insya Allah begitu Mas Ferry. Berarti ngapunten Bapak Pananang, berarti ada catatannya ya. Jadi misalkan ya, saya mau besok ini ya. Nah, ini sebuah informasi buat warganet dan Konco Ngopi bahwasanya besok di Pegadaian Kota Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman bahwasanya ada Basar Emas. Nah, apa Basar Emas itu? Basar Emas Pegadaian yang nantinya akan berlangsung tanggal 30 sampai tanggal 1. Tanggal Oke. 1. Oke, karena keterbatasan sih Mas Ferry, Iya. jadi kami hanya bisa menyajikan itu 2 hari. Tapi mudah-mudahan nanti kalau progresnya luar biasa, ya nanti kita sampaikan kembali. Ya, jadi tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober itu jamnya jam berapa Bapak? Insya Allah itu di jam kerja, jadi jam 9 sampai jam 3. Oh, Oke. gitu. Tapi Oke. untuk di hari Sabtunya jam 9 sampai jam 12 saja. Oh, gitu. Berarti untuk besok berarti tanggal 1-nya ya. Iya, tanggal 1-nya Jumatnya? kan, Jumatnya sampai sore. Oh. Sampai sore sampai jam 3 sampai jam 3. Nah, ini informasi buat warganet dan Konco Ngopi bahwasanya besok di kantor Pegadaian Kota Probolinggo akan berlangsung Basar Emas Pegadaian. Jam berapa? Untuk yang tanggal 30 yaitu jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi untuk yang tanggal 1 Oktober hanya jam 9 sampai jam 12. Oke, ya. Ya, karena mengingat keterbatasan waktu. Dan monggo Bapak Ibu, mbak-mbak, karena nih yang apa yang dibasarkan kan emas, berarti yang mbak-mbaknya ini yang tertarik biasanya. Iya, betul. Khususnya Mas Ferry. Jadi yang pasti monggo nanti bisa hadir dan apa sih program-program apa yang nanti akan diberikan termasuk. Nah, ternyata warganet ya, ternyata untuk yang tanggal 30 sampai tanggal 1 Oktober ini dari Pegadaian Basar Emasnya ini bisa dicicil. Wah, ini enak loh. Jadi harga emasnya murah, selain murah dan ternyata bisa dicicil gitu ya. Iya. Bisa diangsur lah Bisa kan diangsur. gitu. Dengan harga yang sangat murah aja. Tapi berarti Pak Nanang yang perlu dicatat biar tidak ada dusta di antara kita. Siap. Jadi terkadang kan memang promo apa ya? Ada beberapa yang tanda kutip ya, ada yang promo yang memang menyesatkan. Jadi biar kita semua terbuka bahwasanya nantinya tetap ketika diangsur emas baru bisa dibawa pulang ketika Sudah lunas. Nah, Iya, sudah lunas. Ya. Terkadang kan memang seperti itu bahasa-bahasa Ya. promosi kan. Nah, Ya. tapi tetap ini akan kita sampaikan sebagai benar, sebagai Mas. edukasi kan, Iya, sebagai edukasi. benar, Jadi begitu. biar wow, jangan lah kan gitu loh. Iya. Oke. Dan untuk yang mengangsur tadi Mas Ferry, Nggih. kami ada 2 produk namanya kredit cepat aman dan Krasida namanya. Kredit angsuran kredit angsuran gadai. Iya. Nah, itu kalau untuk yang KCA nanti ada potongannya lagi 5.000 per gram. Oh gitu. 5.000 per gram. Tapi untuk yang dibikin secara angsuran bulanan itu malah 10.000 Mas Ferry. Oh, Nah, itu kan luar biasa. Sudah harganya murah masih dipotong lagi 5.000 atau 10.000. Kemudian untuk membeli emas batangan secara angsuran itu khusus untuk hari Jumatnya. Itu saya punya buat teman-teman itu buat semuanya itu 30.000 per gram potongannya. Oke, itu kan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan dan lagi-lagi memang investasi itu memang sangat dibutuhkan. Iya, sangat perlu, sudah menjadi kebutuhan kan Pak Nanang ya. Oke. Pak, kalau untuk syaratnya gimana Pak? Kalau memang apakah semua warga semua semua ini boleh ya? Boleh Iya. langsung ke sana? Apa ada syarat-syarat khusus? Enggak ada? Pada dasarnya tidak ada Mas Ferry. Tidak ada ya? Jadi ini sifatnya terbuka untuk umum, kan. Yang pasti yang harus punya uang kan ya? Ya, tetapi karena memang sifatnya nanti itu basar, Iya. kan biasanya dari pengalaman sebelumnya. Jadi ya Siapa intinya cepat ya dapat. siapa cepat ya ada yang dapat. Ya, kadang kan bentuknya kan kita ndak punya stok ya Mas Iya. Ferry. Maksudnya yang kalung ini ada berapa, yang persis sama ini ada berapa biji, jadi nah itu kami tidak punya. Jadi yang kami punya itu beragam, mengatakan yang ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi dari semuanya yang kami sajikan itu layak. Itu layak dan itu sudah dilakukan rekondisi, mengatakan. Berarti memang yang dibasarkan itu
dari hasil-hasil yang digadaikan ya. Iya, yang apa ya? Yang tidak tertebus kan Ya, ya. jadi ada beberapa nasabah kita itu kan memang mohon maaf Pak, kami begini Iya, dan iya, alasan tersendiri kan. Jadi biar tidak membebani nasabah-nasabah kami ya sudahlah. Kalau memang maunya seperti itu monggo aja. Tapi intinya ada keikhlasan dari nasabah kita karena memang sudah disampaikan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini mungkin warganet dan buat Konco Ngopi ini adalah apa ya? Ini sebuah solusi yang nantinya mungkin kalau warganet dan warga Kecamatan Kanegaran bisa harus hadir di Pegadaian Kota Probolinggo karena pada tanggal 30 sampai tanggal 1 Oktober ini ada Basar Emas. Wah, Basar Emas yang memang yang ditunggu-tunggu. Jadi monggo nantinya yang siapa yang mau ke sana karena seperti apa yang kami sampaikan jam 9 sampai jam 3 ternyata andai kata memang barangnya masih ada. Iya. Iya kan ya. Kalau memang sudah displaynya sudah selesai, berarti nggak nutup kemungkinan tidak sampai jam 3 kan gitu Bapak ya. Iya, kira-kira begitu. Tapi insya Allah barang itu akan disediakan cukup banyak karena memang nanti dari beberapa unit kami itu mereka akan juga berpartisipasi begitu kan. Oh gitu. Biar semuanya juga dapat lah ya, kira-kira. Diharapkan ada berapa orang nanti Pak? Targetnya Pak yang Nanang, bisa hadir ya. Kira-kira Saya Bapak menargetkan kira-kira itu bisa 1.000? sekitar luar biasa 1.000. 300 sampai 500 itu gitu ya? sudah sangat luar biasa Sangat luar buat biasa kami. ya. Yang pasti Pak Nanang tetap akan kami bantu untuk meng-share informasi ini. Iya. Jadi monggo kalau memang nantinya ada semacam flyer brosur nanti akan kita bantu di medsos kami. Oke, terima Jadi harapannya kan biar acara ini sukses kan sebetulnya. Terus ini sih Mas Ada lagi yang mau disampaikan Pak Nanang? Tambahan sedikit sih di acara pasar besok itu insya Allah kami juga menggandeng beberapa rekanan kami kan gitu kan. Salah satunya itu ada insya Allah kalau jadi itu mereka juga harusnya ikut itu untuk SKM atau dealer Honda. Dealer Honda yang di Leces. Dealer Honda, tapi enggak tahu ini di SKM-nya atau di anugerahnya tapi ya dan sama yang di Yamaha. Nah, gitu. terus akan didukung juga ada beberapa PKL atau UMKM kami yang memang itu nasabah binaannya Pegadaian. Nah, itu Pak yang penting Pak. Jadi memang ketika ada bukan ini ya. Jadi memang masing-masing CSR yang kita namakan CSR, BUMN ketika nanti dilibatkan. Nah, itu akan dilibatkan. Kalau kurang nanti bisa bilang sama kita Pak Kecamatan Kanegaran karena banyak UMKM. Jadi yang paling banyak UMKM itu di Kanegaran Pak. Oh ngaten ya. Sampai 2.000 lebih. Ini Mas Ferry, kalau saya boleh nambahkan sedikit ya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, sekarang itu di Pegadaian sudah diluncurkan produk namanya Arum Express Loan Kur Syariah. Apa itu Bapak? Jadi kur syariah. Kur syariah ngaten kan. Kur syariah. Kur syariah ini kalau muknahnya atau sewanya sewanya itu setara 1 jutanya itu setara hanya Rp2.800. Jadi kalau misalkan warga atau UMKM yang ada di Kanegaran itu kemudian membutuhkan itu monggo kami insya Allah siap bantu untuk itu. Tapi karena ini program pemerintah, program KUR itu asalkan tidak memiliki pembiayaan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah karena KUR itu kan ada di mana-mana Pak. Iya, ada di BRI, perbankan juga ada. Asal itu belum memiliki, silakan datang ke Pegadaian. Bisa ya? Ya, silakan datang ke Pegadaian. Hanya 2.800 per 1 jutanya. Maksudnya gimana bisa saya bingung Pak Nanang? Jadi begini, sewanya atau muknahnya tadi sewa itu kan hanya 0,28. Jadi kalau misalkan 1 juta suku bunganya. Oh 0, iya. Jadi kan nggak boleh ngomong suku bunga ya? Iya. Karena ini produknya syariah. Iya makanya itu. Produknya syariah. Jadi bilangnya itu muknah kan? Bilangnya itu muknah. Jadi itu setara 0,28 atau setara 2.800 saja per 1 jutanya. Dan itu kan insya Allah jauh sangat murah. Ya, sangat murah itu Pak. Oh, dan untuk warganet di luar dari obrolan kami,
salah satu program layanan dari Pegadaian, kantor Pegadaian Kota Probolinggo, bahwasanya untuk yang para pelaku usaha UMKM tentunya monggo silakan kalau mau ada yang ditanya-tanyakan, nggak apa-apa sih, ketik di YouTube-nya Kecamatan Kanigaran, nanti YouTube Salam Channel, nanti kalau sudah diketik terus ada yang mau tanya silakan nanti Bapak, nanti saya akan konfirmasi kata konfirmasi ke jenengan, Bapak monggo dijawab, bisa Pak seperti itu. Karena yang pasti ini sebuah solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana? Nah, bisa ke Pegadaian. Oke. Pak Nanang, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak, monggo. Insya Allah itu sih Mas Ferry yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Tapi buat warga Kanigaran khususnya dan warga Probolinggo pada umumnya, manfaatkan kesempatan besok dan lusa itu jangan terlewatkan dan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kami sampaikan itu apa yang kami jual besok itu jauh lebih murah. Ya, benar sekali. Dan yang pasti Bapak sebetulnya Pak, ketika kita ngopi tadi kan memang suwi-suwi Mas, iya masih kurang sebetulnya. Iya, nggak terasa Pak. Jadi karena pada hari ini warganet dan Kocok Ngopi kita hanya membahas untuk investasi emas. Bukan investasi sih sebetulnya, basar emas yang jadi pamerannya. Untuk yang tanggal 30, nanti suatu saat siapa tahu kami diundang di Pegadaian. Harapannya apa? Akan kita explore terus apa sih program-program Pegadaian. Kan gitu Bapak ya. Iya, benar banget Mas. Karena banyak programnya Pak. Karena ya memang saya pengen sih cerita masalah bagaimana dapat porsi haji di Pegadaian. Nah, itu banyak kan warganet, apalagi sih Pak? Halo Pak. Bagaimana caranya beli kendaraan di Pegadaian? Saya kepingin. Bagaimana menambah modal di Pegadaian? Nah, bagaimana arisan di Pegadaian? Ini arisan di Pegadaian bisa loh Mas. Arisan sosialita bukan? Arisan emas. Oh, arisan emas. Wah, ini Pak. Arisan emas. Bagaimana caranya umroh di Pegadaian? Banyak banget. Banyak banget dan banyak pilihan kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya juga kapan-kapan diundang sama Mas Ferry. Ini Pak, ayo kita gini aja udah Pak Nanang. Jangan kami yang undang, jenengan yang undang, kami sudah kami yang kesana. Karena apa, nanti kan enak spotnya, displaynya, wah langsung Pegadaian. Wah, terima kasih. Jadi yang pasti warganet masih banyak program layanan yang dari kantor Pegadaian. Nah, masih bingung kan? Jadi bukan ya, kalau yang masih bertanda masih ingin bertanya-tanya, monggo langsung datang ke kantor Pegadaian, karena seperti yang disampaikan Pak Nanang, masih ada program umroh haji ya. Terus masih ada yang bagaimana cara beli kendaraan bermotor, ada namanya investasi emas. Wah, apalagi Pak, banyak kan ya. Jadi bukan hanya menitipkan, istilahnya kan hanya Pegadaian sekarang bukan hanya itu aja warganet yang harus digarisbawahi. Kalau dulu memang nitip mobil, sepeda, emas-emasan. Wah, sekarang ya. Dandang sewe. Memang ada Pak ya? Iya, dulu itu kan panci, sewe, sarung, jari itu spray, cangkir, piring. Itu saya masih di zaman saya itu Mas. Jadi sekarang kalah sama rumahan Pak. Dulu itu saya harus menggulung sewe itu per hari itu bisa sampai 400 potong loh Mas Ferry. Gitu itu luar biasa. Saya harus setiap hari menjinjing piring itu. Itu segudang Pak Ferry, itu luar biasa. Pak, di luar dari basar emas ya. Memang ada Pak ya? Ada. Sampai sekarang nggak ada. Sekarang apa yang paling kecil, yang paling murah, yang belum kecil ya? Pegadaian yang saat ini saya terima tabung gas Mas Ferry. Masa ada Pak? Tabung melon itu? Tabung melon yang hijau itu. Nah, itu saya kasih 70.000. Nah, begini sebenarnya saya kadang-kadang kita di Pegadaian itu kan humanismenya itu lebih ditonjolkan Mas Ferry. Nah, ketika ada orang yang kemudian membutuhkan dan kita sudahlah saya enggak bisa begini kan enggak ada nih kan tidak begitu Mas Ferry. Di Pegadaian itu yang lebih ditonjolkan itu ada humanismenya. Jadi kan buat kami yang ada di Pegadaian itu selagi itu memang ada nilainya, kemudian dan itu ya bisa saja saya terima, dan itu yang paling kalau sepeda pancel ya, nah itu banyak, panci belirik yang hijau biru, lurik itu ya, itu juga masih banyak. Oh gitu. Kalau menerima Pak? Menerima, itu saya melihat khususnya itu di daerah Kademangan sama di daerah Ndringu itu masih banyak Mas Ferry. Oh gitu itu ya. masih banyak. Jadi jangan ragu-ragu buat warga
manfaatkan aja Pegadaian, manfaatkan aja Ya. kami, silakan datang. Setuju saya kalau Pak Nanang ini Pimcapnya langsung ngomong, Pimcapnya langsung ngomong setuju karena apa? Memang solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Yang benar itulah hikmah dari yang terkandung mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kita tidak menjualnya tapi hanya menitipkan dengan konsekuensi yang memang harus ada kan gitu Pak ya. Jadi ketika kita menitipkan ya konsekuensinya kan harus ini. Mas Ferry, kalau pinjam di Pegadaian ya, pinjam di Pegadaian senilai 50.000 lah, katakanlah 50.000. Per 15 harinya itu kira-kira berapa? Kalau Mas pantasnya buat Mas Ferry berapa? 50.000. 50.000 per 15 harinya. Hanya 500 rupiah Mas Ferry. Oh bayarnya? Bayarnya 500 rupiah. Bentar Pak, saya kok jadi kepikiran Pak. Jadi begini, ya ada beberapa produk itu yang memang kami golongkan begitu kan Mas Ferry. Jadi untuk yang dianggap pinjaman di bawah 500 itu ya memang untuk kalau Konsumtif 500 ya, konsumtif ya. Kalau 500 kan urusan perut Mas Ya. ya kalau 500. Jadi kami menganggapnya ya sudah kalau yang di bawah itu kita ngasihnya berapa persen kan begitu. Jadi kalau 500.000 itu ya kira-kira per 500.000 ini ya, 500.000 itu ya kira-kira per 15 hari ini hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 aja. Oh gitu. Ngaten kan? Bahkan untuk beberapa momen itu malah kami ada namanya KCA Peduli, ngaten kan? Ada KCA Peduli. Nah, kalau KCA Peduli, kalau pas program itu ada, itu malah 0% Mas Ferry. Oh gitu. Iya, Tapi kayak kemarin syaratnya kan ini ya, ada syarat-syarat tertentu toh, Bapak Nanang. Kalau yang seperti itu biasanya untuk pinjaman di bawah 1 juta misalkan begitu. Jadi pinjam 1 juta ngembalikannya ya 1 juta. Oh gitu. Ngaten kan? Tapi itu untuk di event-event tertentu kayak kemarin kan 17 Agustus. Program, ya. Nah, kami ingin berpartisipasi dalam kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia, makanya kemarin muncul Gade Peduli namanya. Jadi pinjam 1 juta, ngembalikannya ya 1 juta, enggak ada tambahan apapun. Ya. Jadi berkembang ini, jadi berkembang. Iya, enggak apa-apa, Bapak. Karena yang pasti berkurang, Pak. Berkurang kalau informasi hanya untuk basar sih Iya. gitu loh. Jadi karena di podcast ngopi ini sebetulnya kita akan mengeksplor lebih jauh, lebih dalam apa sih Pegadaian. Jadi memang iya. Jadi setiap setiap konco ngopi di sini akan kita eksplor. Ayo apa yang mau disampaikan. Jadi informasi apa, terus promo apa. Jadi seperti itu. Sebetulnya sih Pak Nanang kan memang kita dibatasi oleh waktu karena kan apa ya? Ya keterbatasan ini Bapak. Jadi kita fokus dulu di basarnya karena basarnya sudah mulai besok. Nah, warganet jangan sampai lupa ya. Mari berbondong-bondong ke kantor Pegadaian. Dan yang pasti Bapak, kalau hari ini kita kurang untuk sosialisasi Pegadaian ya. Harapannya nanti di tahun depan 2023 ini sekedar informasi bahwa jadi kita punya kegiatan itu namanya Milad Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, dan insya Allah itu Pak, biasanya Pak kalau tahun-tahun kemarin itu ada basar UKM. Kita akan menggandeng. Harapannya ya Pegadaian bisa berpartisipasi di insya Allah, sini. insya Allah. Karena di situ akan menjadi sebuah wadah UKM berkumpul di sini, terus pelayanan ada di sini semua. Jadi warga-warga warga-warga Kecamatan Kanigaran bisa menikmati kesenian yang ada di di Kecamatan Kanigaran. Ada lagi mau disampaikan Bapak? Sementara sepertinya cukup Mas Ferry. Jadi Cukup nanti ya. kalau misalkan ada yang pengen ditambahkan, monggo seperti tadi yang disampaikan di chat di kolom YouTube-nya atau bisa langsung datang ke Pegadaian, kan? Bisa langsung datang. Nanti insya Allah dilayani dengan sebaik mungkin. Ya. Dan warganet dan untuk Konco Ngopi, sekali lagi saya informasikan bahwasanya besok tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober di kantor Pegadaian Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Panglima Sudirman akan mengadakan Basar Emas Pegadaian. Dan sebetulnya apa sih Basar Emas Pegadaian? Yang pasti nanti akan diberikan sebuah produk-produk dari emas Pegadaian yang harganya buat kami ini harganya selain murah, ternyata selain murah bisa diangsur. Nah, makanya penasaran kan, monggo Bapak Ibu semua, Mbak Mas atau bule, bude semuanya yang mau melihat ataupun mau mau hitungannya nginceng lah, wah apa sih siapa tahu nanti tertarik dan bukan begitu Pak Nanang. Dan buat warganet sekali lagi
setelah promosi dari Pegadaian, kami juga promosi. Jangan lupa sekali lagi vote, like, share, komen di We Love Probolinggo. Oke. Pak Nanang, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Mas dan Ferry. kehadiran kedatangannya di sini. Sama-sama, Ya matur kita hanya nuwun ngopi, sangat. ya Oke. namanya juga ngopi, kita hanya ada apa ya? Sandingan, ada persembahan yang ngopi aja Bapak. Oke, Dan terima sekali kasih. lagi kami mohon maaf, dan buat konco ngopi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin gimmick-gimmick kami yang ya ini hanya sebuah intermezzo Informasi, aja. Yang pasti ini informasi kan gitulah. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.